Baik, terima kasih Mbak Oci. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, teman-teman hebat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun sangat. Salam sejahtera, selamat siang, salam bahagia, salam sehat untuk kita semuanya. Dan pertama sekali Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kita masih panjang umur, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat motivasi untuk bisa melakukan aktivitas, terkhusus dalam rangka sosialisasi yang akan kita ikuti bersama-sama, yang dipandu oleh narasumber kita, Mbak Yeti, dan teman-teman lainnya. Yang terhormat Bapak Ibu Pasil yang sudah hadir ya. Dan ini sebelum meneruskan ini, mau nanya dulu nih. Karena tadi sudah ada yang nanya-nanya gitu. Selain Mbak Yeti, ada nggak ya Bapak Ibu teman-teman di sini fasilitator PGP Angkatan 1? Ada nggak ya? Angkatan 2 ada Pak Budi tadi. Angkatan 2 ya? Pak, di Jambi. Ya. Oh ya, Angkatan 1 ada nggak di sini? Angkatan 1 yang ikut pertama sekali? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oh, berarti kalau gitu cuman Mbak Yeti dengan saya aja Pasil Angkatan 1 di sini ya. Ya, jadi ini reuni gitu ya. Jadi kalau menyimak Bapak Ibu teman-teman ngomong-ngomong gitu, aduh, ingin kembali jadi Pasil gitu ya. Aduh. Oh, ternyata Pak Budi pernah muda. Jadi kalau gitu Pasil yang paling tua itu ya Mbak Yeti dengan saya ya di sini ya. Ya. Pasil angkatan pertama gitu ya, yang 9 bulan itu. Yang masih meraba-raba dulu Pak Budi, meraba-raba. Betul. Meraba-raba gitu ya. Waduh, luar biasa. Tahu betul suka dukanya Bapak Ibu Pasil ya. Jadi aduh, gimana ya, terharu gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya yang terhormat, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Yeti dengan tim juga yang akan menguatkan kita nanti terkait dengan bagaimana sosialisasi LMS di Angkatan 11 ini yang menggunakan LMS Kanvas PMM gitu ya, Kanvas PMM. Jadi ini sesuatu yang baru ya. Kita sendiri juga ini aduh seperti apa, penasaran gitu karena ya kalau nggak mengikuti perkembangan ya kita tentunya ketinggalan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, pertama sekali ucapan selamat bergabung ya. Bergabung ke PGP Angkatan 11 di Provinsi Jambi. Tentunya atas kesediaan Bapak Ibu semuanya dan kita jaga kolaborasinya gitu ya, gotong royongnya gitu ya, yang sebagaimana telah kita lakukan. Dan yang mungkin baru pertama kali ini bergabung, selamat bergabung. Kalau yang sudah pernah bergabung, alhamdulillah. Berarti sudah chemistry-nya ketemu Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada pengampu di Sungai Penuh, pengampu di Sarolangun dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan PGP Angkatan 11 ini sukses Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, amin rabbal alamin gitu ya. Dan mohon dimaafkan tuh kalau Mbak Oci cerewet ya Pak Bu ya. Mbak Oci tentu cerewet sekali tuh ngurusi Bapak Ibu itu ya. Jadi justru komunikatif Pak. waduh, iya. Jadi karena beliau itu ya, sama juga dengan Mbak Yati itu cerewet juga gitu ya. Nanti ya sabar aja gitu ya. Yang penting tujuan kita tercapai gitu ya. Dan hasilnya maksimal optimal. Tentunya tetap efektif dan efisiensi. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman hebat semuanya, hari ini kita bertemu yang diperkirakan dari mulai siang ini sampai nanti pukul 6 lewat ya. Mudah-mudahan nanti bisa optimal maksimal dan kita semuanya bisa memahami dengan seksama. Nah, monggo nanti ditanya kepada narasumber kita, Pasil kita, Mbak Yati dan teman-teman yang nanti saling menguatkan terkait dengan bagaimana penggunaan LMS yang menggunakan LMS Kanvas PMM di angkatan PGP Angkatan 11 ini gitu ya. Dan mohon Mbak Yati ya, ini
bangga ini Mbak Yati ini kali ini kayaknya nampak baru ke Jambi gitu ya. Selama ini keliling dari Aceh sampai Papua gitu. Jambinya dilewati terus gitu ya. Nah hari ini bisa bergabung ke Jambi, menguatkan Jambi ini sesuatu yang luar biasa. Betul. Yeah. Ya, jadi Bapak Ibu gimana cara mengungkapkannya ya? Tapi yang intinya Bapak Ibu matur suwun sangat atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dan memfasilitasi kegiatan di Jambi dan terkhusus untuk penguatan di hari ini kita sama-sama mengikuti substansi materi yang akan disampaikan oleh Mbak Yati ya dan teman-teman. Jadi hanya Allah lah yang bisa membalas segala kebaikan Bapak Ibu atas kehadiran ini dan jika nanti dalam kita melaksanakan PGP Angkatan 11 ada sesuatu yang ingin disampaikan atau apa ya monggo Bapak Ibu ya, karena sekali lagi harapan kita layanan kita bisa yang lebih baik kepada PGP kita berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, harapannya capaian-capaiannya lebih maksimal optimal dan tentunya kualitasnya tetap terjaga. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi di siang hingga sore hari ini. Dan mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izin dari Bapak Ibu, kegiatan sosialisasi LMS Angkatan 11 menggunakan LMS Kanvas PPMM dinyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan dan sekaligus pembuka dari Bapak Kepala BGP Provinsi Jambi. Tak lupa juga kami mengucapkan Bapak melaporkan bahwa fasilitator untuk PGP Angkatan 11 di Provinsi Jambi itu bersama 34 fasilitator dengan yang berasal dari Provinsi Jambi sendiri itu berjumlah 22 orang fasilitator, kemudian 12 orang berasal dari macam-macam Bapak. Ada dari Tulungagung, ada dari Bajungan, ada dari Surabaya, ada dari Cirebon, kurang lebih begitu. Dan kurang lebih mereka juga, beliau-beliau ini merupakan fasilitator hebat yang sudah kita tugaskan di angkatan-angkatan sebelumnya. Dan tidak lupa juga sudah bergabung fasilitator pemandu bersama Ibu Yeti Patri Dewi dan bentar Pak, saya mau melepaskan pin Bapak dulu. Soalnya muka Bapak gede banget, mohon maaf ya Pak. Ya, di sini juga bergabung bersama tim PMM, yaitu Pak Ferza, dan sesuai dengan jadwal kita akan menyesuaikan jadwal. Yang pertama itu adalah penjelasan teknis masuk bersama fasil pemandu dan tim PMM. Baik, kita terlebih dahulu bersama Pak Ferza terlebih dahulu atau Bu Yeti, dipersilakan. Mas Feriza, boleh ini dulu Mas Feriza. Ya. Terima kasih. Selamat sore, sugeng sonten, Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengetes dulu apakah suara saya terdengar jelas ini Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, yang terhormat Pak Budi Hartono tadi sebagai pembuka, kemudian yang terhormat pada fasilitator kita Ibu Yeti, kemudian yang terhormat kepada Ibu Rosi Purwanti, jadi yang terhormat juga kepada Bapak Ibu semuanya peserta pengimbasan. Selamat sore semuanya, nggih. Baik Bapak Ibu, sebagai pembuka hari ini Bapak Ibu guru akan mengikuti kegiatan pengimbasan LMS Kanvas di platform Merdeka Mengajar. Nah, kegiatan ini diinisiasi oleh BGP Provinsi Jambi. Nah, kegiatan ini ditujukan kepada para fasilitator dan pengajar praktik yang merupakan garda terdepan dalam transformasi pendidikan di era digital. Sebelum saya lanjutkan, ini saya mohon maaf mau tanya ini kepada Ibu Rosi, ini kelas ini nanti pleno kemudian ada bornya atau satu pleno ini aja Ibu?
Satu pleno ini saja, Pak. Satu. Karena fasilitator Ini pemandu satu saja, iya. di sini fasilitator semua ya? Betul, Bapak. Karena yang Artinya? pengajar praktik belum. Iya, karena pengajar praktik belum. Untuk pengajar praktik belum, Bapak. Oh, baik. Oke, terima kasih. Baik. Jadi saya lanjutkan kembali, Bapak Ibu, nyuwun sewu. Inisiatif ini kan tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan teknologi pendidikan yang terkini, tapi juga untuk memperkuat kemampuan para pendidik dalam memanfaatkan LMS Canvas di PMM. Nah, sebagai apa? Sebagai alat yang sangat efektif dalam proses pembelajaran. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dengan kehadiran para fasilitator ini, maka kita mari bersama-sama akan membangun ekosistem pembelajaran yang lebih inklusif, interaktif, dan bermakna bagi siswa-siswa didik kita. Itu nggih, Pak. Bapak Ibu, dalam pengimbasan ini nggih, para fasilitator nanti akan diberikan para calon fasilitator akan diberikan oleh fasilitator pemandu itu akses ke microsite SID. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan diberikan semacam link microsite SD yang nantinya dapat digunakan Bapak Ibu sebagai pedoman utama. Pedoman utama dalam mempelajari apa? Mempelajari dari LMS Canvas yang ada di PMM. Nah, microsite ini nanti dirancang memang sudah dirancang khusus untuk memudahkan para pendidik dalam mengakses berbagai informasi dan panduan yang sangat-sangat relevan dengan LMS Canvas yang ada di PMM. Nah, nanti Bapak Ibu melalui microsite SD ini, peserta akan mendapat berbagai materi pelajaran, tutorial, kemudian sumber daya pendukung yang dapat membantu dalam memahami dan mengoperasikan LMS PMM secara efektif. Nah, dengan adanya panduan yang komprehensif ini, Bapak Ibu, diharapkan nanti para fasilitator dapat mengoptimalkan penggunaan LMS dalam proses belajar mengajar. Nah, yang harus saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, bahwa nanti ketika dalam simulasi LMS di PMM, para calon fasilitator akan memiliki akses ke akun dummy yang sudah disediakan di dalam microsite SD. Nanti akan dipandu oleh fasilitator pemandu. Nah, penggunaan akun dummy ini memungkinkan para fasilitator untuk berlatih dan menguji berbagai fitur dan fungsionalitas LMS tanpa mempengaruhi data sebenarnya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu dengan memakai akun dummy ini, silahkan dicoba-coba, salah tidak apa-apa, itu hanya akun dummy dan tidak akan mempengaruhi LMS blueprint-nya, karena itu sudah dibuat dummy. Tapi tampilannya dummy akan sebenarnya seperti tampilan yang nanti Bapak Ibu akan gunakan yang untuk realnya. Nah, satu akun dummy dapat digunakan untuk beberapa akun sekaligus, Bapak Ibu, ya. Jadi sehingga fleksibilitas dalam penggunaan itu menjadi lebih tinggi. Nanti para calon fasilitator dapat melakukan simulasi sebagai instruktur atau sebagai fasilitator maupun sebagai peserta. Nah, nanti di akun dummy-nya itu kan ada tulisan fasilitator, sebagai peserta. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pengen jadi fasilitator pakai akun dummy yang fasilitator, kemudian kalau umpamanya pengen menjadi peserta pakai akun yang peserta. Nanti akan dibantu oleh fasilitator pemandu. Nah, kenapa Bapak Ibu dapat 2 akun dummy sebagai fasilitator dan sebagai peserta? Karena hal ini akan memberikan kesempatan kepada fasilitator untuk memahami pengalaman belajar dari perspektifnya peserta, yang pada gilirannya nanti akan membantu dalam merancang dan mengelola pembelajaran dengan lebih efektif. Tinggi, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian penggunaan akun dummy di simulasi LMS ini
itu tidak hanya meningkatkan kemampuan teknik fasilitator, tetapi juga nanti memperkaya pemahaman Bapak Ibu tentang proses pembelajaran dari sudut pandang peserta. Nah, dalam sesi ini, izinkan saya menjelaskan dulu secara rinci tentang bagaimana cara masuk ke LMS Canvas di PMM. Di sini saya akan membahas berbagai aspek penting, mulai dari proses login-nya bagaimana, kemudian kalau kendala aksesnya bagaimana, kemudian navigasi-navigasi yang di dalam LMS seperti apa, kemudian bagaimana cara memanfaatkan pusat bantuan atau pusat informasi yang ada di LMS PMM. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya mulai untuk cara bagaimana login di LMS PMM. Izin Bapak Ibu, saya share screen ya. Silakan Pak. Oke. Nah, saya langsung aja. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah, nggih. Jadi tampilan saya kosong nggih. Nggih. Ya, saya mulai dari sini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mau ketik dulu Bapak Ibu di sini. Saya ketik saja di sini guru.kemdikbud.go.id. Nah, saya masuk ke sini Bapak Ibu. Di sini ada kita sudah masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya buka. Nah, sebelum saya buka, Bapak Ibu, pastikan apakah akun Bapak Ibu di sini sudah didaftarkan oleh admin kelas di kelas LMS di PMM. Kalau belum, nanti dipastikan Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses LMS Canvas yang ada di PMM. Jadi pastikan dulu ke admin kelas. Apakah saya sudah masuk kelas? Sudah Pak. Oh berarti udah Bu. Oke, berarti insya Allah nanti Bapak Ibu tidak akan terkendala untuk masuknya. Jadi maunya saya sudah masuk, sudah didaftarkan nih oleh admin kelasnya. Kemudian saya buka PMM-nya. Kak, masuk saja Bapak Ibu di sini. Nah, akun yang didaftarkan oleh akun kelas, oleh admin kelas adalah ini. Di saya, demo PGP 001. Umpamanya Bapak Ibu. Demo PGP 001. Nanti untuk realnya, nanti Bapak Ibu akan menggunakan akun real pribadi dari Bapak Ibu sendiri. Nah, ini umpamanya kita pakai akun demo PGP ini. Saya klik, kemudian selanjutkan saja step by step-nya. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah masuk nih ke dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di pengembangan diri ini, di pengembangan diri ini ada fitur LMS. Nah, ini hanya bisa diakses oleh semua Bapak Ibu yang sudah terdaftar di kelas LMS. Nah, baik, kita klik saja LMS-nya ini fiturnya. Terlihat masuk saja. 2 kali Bapak Ibu verifikasinya masuk ke pakai akun demo tadi ya saya ya. Continue. Hubungkan dengan LMS Bapak Ibu nggih. Langsung hubungkan saja dengan LMS. Nah, nanti Bapak Ibu kalau memang akunnya itu tidak bermasalah, maksudnya akun yang didaftarkan itu cocok
gitu, berarti Bapak Ibu akan masuk ke kelas seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau mamanya ketika akunnya Bapak Ibu salah, ketika masuk ke LMS, nanti tampilan di sini akan kosong Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan menemukan kelas yang akan diikuti, dan di sini nanti akan ada notifikasi bahwa mohon maaf Bapak Ibu belum terdaftar di kelas. Mohon nanti berkoordinasi dengan admin kelasnya. Karena di sini tidak ada kelasnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita ngecek Bapak Ibu kalau mau loh, kok ini di sini kok tidak ada kelasnya ya saya ya? Kalau ini bagi yang tidak ada kelasnya ya, tidak menemukan kelasnya. Kalau sudah menemukan kelasnya berarti insya Allah ini lancar. Jadi kalau mamanya tidak menemukan kelas di sini kosong, Bapak Ibu cek lagi di akun sini. Di akun ini dicek lagi, apakah benar nama akunnya itu sama dengan yang didaftarkan oleh admin kelas. Nah, kalau ternyata, ternyata beda ini adminnya saya ya, pantesan saya nggak ada kelasnya di sini. Kok kayaknya yang didaftarkan sama admin kelas kok bukan yang akun ini ya. Silakan Bapak Ibu logout kembali, di logout aja. Nah, kalau mau keluar, Bapak Ibu keluar dari PMM juga di sini. Ini ada akun ini. Di sini, ini karena tertutup dari shop sharing ini di sini ada akun, diklik saja, kemudian Bapak Ibu keluar juga di sini, di akun PMM-nya itu keluar juga, keluar akun. Nah, kemudian ditanyakan ke admin kelas, benar nggak akun saya itu 001? Oh, salah Pak, yang benar 002. Oke, baik, didaftarkan 002. Berarti nanti Bapak Ibu sekalian mamanya masuk ya, masuk lagi seperti semula, masuk, kemudian pakai akun yang sudah benar-benar fix didaftarkan oleh admin kelas. Ini karena dari pengalamannya banyak sekali yang salah di sini dalam memasukkan akun. Kemudian masukkan aja akun yang sudah terdaftar, sama seperti tadi Bapak Ibu. Oke, kemudian masuk ke sini, sudah masuk ke LMS, ya. Di sini masuk ke LMS, kemudian di pengembangan diri diklik saja LMS-nya, masuk. Nah, masuk dengan akun yang sudah didaftarkan, continue, hubungkan kembali. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa kalau namanya akunnya di sini sudah sesuai dengan yang didaftarkan. Nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan kelasnya seperti ini tampilan kelasnya. Nah, sekarang kita mulai Bapak Ibu, bagaimana kita masuk ke kelasnya. Nah, tadi kan saya pakai akun kelas 001, berarti di sini Bapak Ibu 001 saya. Nanti sesuaikan juga dengan kelasnya Bapak Ibu yang diikuti. Di sini saya pakai kelas ini, saya klik di sini. Nah, saya akan berada seperti ini Bapak Ibu di berandanya, kelas 11001D. Ini kelasnya, ini nama kelasnya, kemudian ini berandanya. Di beranda ini Bapak Ibu akan menemukan informasi-informasi, kemudian paket pembelajar modulnya. Kemudian di sini ada informasi-informasi yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebelum melihat dari beranda ini, tolong Bapak Ibu pelajari dulu, nggih. Jadi klik aja semuanya, kata pengantarnya, bahan pendukungnya seperti apa gitu kan. Mohon dibaca satu-satu. Jangan sampai terlewat karena ini merupakan informasi awal. Nah, sebelum saya melanjutkan ke semua modul apa saja sih yang akan dipelajari, kemudian alurnya akan seperti apa, saya akan menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu, kalau dalam paket pembelajaran modul di sini Bapak Ibu akan mendapatkan 3 paket modul. Jadi paket modul pertama ini berisi 4 modul. Sini modul paket pertama ini Bapak Ibu
akan terdiri dari 4 modul. 1, 2, 3, 4. Kemudian paket modul 2 di sini ada 3 modul. Oke. Kemudian paket modul 3 di sini terdapat 3 modul. Jadi semuanya total adalah 10 modul. Nah, baik Bapak Ibu, kita sekarang beranjak ke modul-modul apa saja sih yang ada di LMS sini. Kita klik saja semua modul Bapak Ibu nggih. Klik semua modul. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau pertama Bapak Ibu biasanya ngeklik itu banyak sekali ini. Terlihat banyak nggih. Kadang-kadang bingung ini mulai dari mana ini gitu nggih. Kok banyak banget ini submodulnya gitu nggih. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, untuk biar Bapak Ibu mamanya ini nanti biasanya terbuka semua, nggih, terbuka semua. Terbuka semua. Nah, Bapak Ibu biasanya saya harus mulai dari mana? Biar Bapak Ibu nggak bingung, Bapak Ibu bisa memakai fitur ini. Fitur tutup semua dulu. Ini ada tutup semua, klik tutup semua. Nah, ini akan sedikit mempermudah Bapak Ibu dalam melihat alur pembelajarannya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari awal, dari sini. Dari klik sini, pakai ini nih ada tandanya, diklik saja. Nah, mulai dari sini. Selesaikan semua alur pembelajarannya, alur aktivitasnya di sini, perangkat fasilitatornya seperti apa. Oke, kemudian diklik saja, nanti semuanya kemudian dibaca-baca dulu. Nah, kalau namanya Bapak Ibu sudah, ini sudah ya, ini sudah selesai, Bapak Ibu boleh klik, biar nggak bingung, klik diperkecil, yang kedua, modul kedua tinggal diklik. Nah, ini ada fakta integritas yang harus Bapak Ibu isi di sini. Nah, kemudian kalau sudah, klik bawahnya lagi. Oke, kemudian seterusnya. Nah, seterusnya nggih. Kemudian Bapak Ibu, ini kan tampilan Bapak Ibu sebagai fasilitator, nggih. Sebagai fasilitator, instrumennya banyak sekali nggih. Di sini banyak sekali. Karena nanti fasilitator itu kan perannya salah satunya adalah menilai. Ya, menilai semua aktivitas daripada CGP atau peserta. Nah, baik. Bagaimana saya melihat tampilan dari peserta atau CGP? Bapak Ibu bisa melihat tampilannya di sini Bapak Ibu. Ini kan tampilan Bapak Ibu ya sebagai fasilitator nggih. Kalau saya ingin melihat tampilan sebagai peserta itu pakai student view ini Bapak Ibu. Diklik saja student view-nya. Diklik. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat ini adalah tampilan dari CGP. Instrumennya cuma sedikit Bapak Ibu. Instrumennya cuma sedikit karena isinya cuma tugas-tugas. Nah, kalau sudah melihat bagaimana saya mau kembali ke tampilan fasil, tinggal di kanan bawah ini Bapak Ibu ada Leave Student View. Klik saja. Bapak Ibu akan kembali ke tampilan fasilitator. Nah, udah kembali ke fasilitator. Di sini Bapak Ibu. Nah, ini navigasi yang kedua. Kemudian Bapak Ibu, kalau mamanya Bapak Ibu sebagai fasil pengen melihat progres, sejauh mana sih progres pesertanya itu, saya pengen melihat apakah dikerjakan, apakah enggak, apakah memang sudah dikerjakan. Bapak Ibu bisa memakai view progress di sini Bapak Ibu. View progress diklik saja, diklik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diperlihatkan progres per pesertanya. Makanya ini PGP atau CGP-nya 003 pekerjaannya seperti ini. Pertama unggah fakta integritas sudah, kemudian yang ini belum. Oke. Nah, ini belum juga. Nah, kemudian yang PGP 004 seperti apa? Nah, ini sama juga nih, baru mengunggah fakta integritas gitu. Yang lain belum dikerjakan.
Sama juga dengan PGP 072. Wah, ini yang pertama sudah, yang modul 1 refleksi masih dalam pengerjaan tapi belum selesai. Nah, itu bisa dilihat Bapak Ibu nggih nanti di view progress. Kembali lagi, kalau pengen melihat pesertanya siapa saja Bapak Ibu bisa melihat juga di sini di peserta. Di peserta. Ini daftar peserta yang mengikuti semua kelas. Jadi di sini nanti ada tampilannya, teacher itu fasilitator, student itu CGP-nya. Nah, ini yang mengikuti semuanya. Banyak sekali, okay? Tinggal dilihat. Nah, baik Bapak Ibu, saya kembali ke semua modul. Nah, navigasi yang selanjutnya Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu pengen melihat kelas yang sinkronus. Biasanya kelas sinkronus itu seperti apa sih di sini, di LMS ini aktivitasnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kelas sinkronus itu adalah yang di lingkar hijau. Online. Nggih, Bapak Ibu nggih, online nggih, tatap maya nggih. Jadi ini pokoknya kelas sinkronus itu yang dilingkari hijau seperti ini. Klik saja. Nah, nanti di sini ada link-link daripada ruang virtual. Nah, ini adalah nanti tugas fasilitator untuk menyematkan nggih, untuk menyematkan di sini link virtualnya. Tetapi nanti sebenarnya yang membuat link virtualnya itu nanti berkoordinasi dengan admin kelas, ya. Berkoordinasi dengan admin kelas, nanti Bapak Ibu hanya menyematkan saja di sini. Dari sisi tanggal, dari sisi waktu, Bapak fasilitator sendiri yang menentukan. Tapi jangan lupa tetap berkoordinasi dengan admin kelas, biar admin kelasnya itu juga tidak bingung, tahu apa yang akan dilakukan. Oke. Nah, saya kembali lagi. Ini adalah kelas sinkronusnya. Bagaimana dengan kelas asinkronus? Kelas asinkronus itu terdiri dari tugas-tugas Bapak Ibu. Tugas-tugas yang dikerjakan oleh murid. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memberikan umpan balik pada peserta. Nah, ini kelas-kelas asinkronusnya seperti itu. Nah, biasanya Bapak Ibu tugas-tugas itu tandanya seperti ini. Ada pesawat seperti ini tugas. Nah, kalau forum diskusi seperti apa? Forum diskusi seperti ini. Ada tanda bolak-balik ini. Tanda spill balon tapi bolak-balik ada 2. Ini biasanya forum diskusi. Kemudian kalau tugas yang lain biasanya tampilannya seperti ini lagi. Ada pensil, ada kertasnya. Nah, itu biasanya kan Bapak Ibu kadang-kadang mana yang tugas, mana yang forum diskusi. Nah, lihat aja dari tampilan-tampilan tandanya. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah alur merdeka. Oke, saya kembali dulu ke semua modulnya. Alur merdeka di dalam setiap paket modul itu pasti ada yang namanya, yang pertama adalah pendahuluan ya Bapak Ibu. Kemudian ada alur merdeka. Kemudian ada penutupnya. Nah, bagaimana melihat alur merdekanya seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di tampilan paket modul 1 di sini, ini ada M. Merdeka kan, berarti M. Mulai dari diri. E. Eksplorasi konsep. Kemudian R. Ruang kolaborasi. Kemudian D. Demonstrasi kontekstual. Kemudian E. Elaborasi pemahaman. Kemudian K. Koneksi antar materi. Kemudian A. Aksi nyata. Nah, ini nanti untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh fasilitator pemandu Bapak Ibu. Hanya saya menerangkan tentang alur merdeka di sini untuk setiap paket modul itu pasti ada. Dan tugasnya berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian
Yang selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu menemukan nanti page atau halaman. Contohnya seperti di sini Bapak Ibu. Di eksplorasi konsep. Kita klik ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan menemukan page-page di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan di page pertama ini, Bapak Ibu jangan mengklik selanjutnya ya. Bapak Ibu harus menggunakan page nomor 1 sudah selesai, berarti nomor 2. Oke. Nah, nomor 2 ini berarti apa? Nah, ini seperti tugas yang akan diberikan. Tugas yang akan diberikan, silakan ini dikerjakan. Kemudian ini nanti tampilannya seperti apa sih yang akan dikerjakan oleh murid atau peserta, tinggal di preview saja Bapak Ibu, lihat previewnya. Nah, tugasnya seperti ini, soal apa bagian paling menarik, ini yang nanti dikerjakan oleh peserta nih. Oke, baik. Nah, kalau sudah, kemudian Bapak Ibu lanjut ke 3. Dan seterusnya. Jadi kalau sudah sampai ke 11 baru Bapak Ibu boleh menggunakan nanti fitur selanjutnya. Oke, jadi di sini nggih. Nah, kalau sudah ke 11 nanti sudah ke 11 selesai, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur selanjutnya. Tapi kalau Bapak Ibu belum mengerjakan ini semua, ini jangan pakai selanjutnya. Nah, untuk sebelumnya ini Bapak Ibu digunakan fitur sebelumnya untuk kembali ke modul sebelumnya. Nah, diklik saja, nanti Bapak Ibu akan mulai dari diri lagi. Kembali. Nah, untuk navigasi sudah semuanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengalami kendala tentang cara kok kendalanya ketika di aktivitas modul ada kendalanya, kemudian pengen bertanya gitu, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang ada di sini, di help ini. Klik saja di help, kemudian di pusat bantuan LMS Bapak Ibu, diklik saja. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke pusat informasi LMS guru.kemdikbud. Di sini banyak sekali artikel tentang semuanya. Nah, cari Bapak Ibu artikel-artikel yang sesuai dengan kebutuhan dan kendala Bapak Ibu. Mungkin tentang LMS ya di sini. LMS, saya klik LMS-nya. Nah, sembari mencari Bapak Ibu mamanya tentang LMS ini, cara memeriksa akun atau gimana cara mengunduh sertifikat atau bagaimana. Di sini mamanya tentang LMS ya. Jadi mungkin fasilitator, tentang fasilitator. Nah, di sini ada nih peran fasilitator pada alur merdeka atau panduan LTI praktik untuk fasilitator. Klik saja. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan nih yang perlu dipelajari, mengenal LTI praktik itu seperti apa. Nah, ini cara-caranya juga di sini sudah disediakan Bapak Ibu. Kalau mamanya Bapak Ibu bingung ya, di sini bisa melihat kembali. Oke. Nah, sembari mencari pusat informasi, Bapak Ibu juga jangan lupa Bapak Ibu selalu bertanya kepada rekan sejawat. Karena banyak kejadian bahwa yang dialami kendala Bapak Ibu nanti mungkin ada teman sejawat yang sudah pernah mengalami dan sudah menemukan solusinya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya kepada rekan sejawat sambil mencari-cari informasi di sini. Siapa tahu nanti temannya bisa, oh iya Bapak Ibu saya pernah mengalami itu dan caranya seperti ini. Ini sering kali terjadi ketika saya melakukan pengimbasan. Ternyata memang ada satu yang bertanya, yang lain sudah pernah mengalami dan saling berkolaborasi gitu.
bersharing praktik baiknya. Nah, jikalau Bapak Ibu mentok tidak menemukan jawabannya, kepada rekan sejawat juga tidak bisa, di sini juga tidak ada, langkah terakhirnya adalah Bapak Ibu memakai pusat bantuan yang ada di kanan bawah ini Bapak Ibu. Nih, pusat bantuan ini. Diklik saja Bapak Ibu pusat bantuannya. Nah, kemudian lengkapi data-data yang diperlukan di sini ya Bapak Ibu ya. Sampai ke perihal, kemudian jenis laporannya di sini Bapak Ibu jangan lupa. Jenis laporannya itu keluhan, pertanyaan, permintaan, aspirasi. Ini jangan sampai salah. Soalnya kalau mamanya Bapak Ibu ada keluhan tapi masuknya ke permintaan, nanti dari tim ops-nya itu bingung apakah ini keluhan, apa ini permintaan gitu. Jadi biar cepat untuk menemukan jawabannya. Nah, programnya di sini juga Bapak Ibu harus isi program apa ini sesuai dengan diklat yang Bapak Ibu ikuti. Kemudian detail pertanyaannya Bapak Ibu ditulis kembali detail pertanyaannya secara detail, jelas. Dan yang paling terakhir ya Bapak Ibu, jangan lupa dokumen pendukung. Lampirkan screenshot ya Bapak Ibu, kendalanya Bapak Ibu lampirkan paling tidak 5 screenshot lah, 5 file ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah silahkan kirim. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengirim, berarti Bapak Ibu sudah memakai 1 tiket dalam pusat bantuan. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Jangan sampai, ini kan diberikan waktu 2 kali 24 jam untuk tim ops untuk menangani kendala Bapak Ibu. Jadi kalau masih 1 hari, kemudian Bapak Ibu belum mendapatkan jawaban, Bapak Ibu jangan mengisi pusat bantuan dengan kendala yang sama lagi. Karena apa? Karena ini akan masuk ke tiket kedua dan akan mengantri. Jadi teman-teman yang lain yang memakai pusat bantuan juga akan terkendala antriannya. Jadi semakin panjang Bapak Ibu. Jadi cukup 1 kali. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu di sini lupa untuk mengecek email secara berkala. Saya mohon nanti Bapak Ibu kalau sudah mengirimkan tiket kali 24 jam dicek secara rutin di akun belajar ID-nya. Karena apa Bapak Ibu? Karena siapa tahu tim ops meminta dokumen yang lain untuk lebih melihat kendala teknisnya seperti apa. Mamanya coba di emailnya di situ tertera Bapak Ibu kami dari tim ops meminta dokumen 1, 2, 3. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengecek secara rutin dan lama untuk menjawab dari tim ops, maka secara sistem itu dari tim ops menganggap bahwa kendala Bapak Ibu sudah terselesaikan karena tidak ada jawaban dari email yang dikirimkan oleh tim ops. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi ternyata kok nggak dicek-cek, ternyata sudah ada dari tim ops, tapi minta dokumen lain lagi gitu. Nah, tolong dicek secara rutin. Nah, mungkin ini saja dari pusat informasi dan pusat bantuan yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Ini sebagai langkah awal Bapak Ibu untuk belajar bagaimana masuk ke LMS Canvas di PMM. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Sebentar saya sebutin dulu ya. Nah, baik Bapak Ibu di sini. Ini karena di sini fasilitator semua, nggih. Nah, dengan memahami cara login, navigasi dan penggunaan pusat bantuan di LMS PMM ini, paling tidak untuk langkah awal, Bapak Ibu akan lebih siap dan percaya diri dalam memanfaatkan platform ini untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, mari kita bersama-sama mengeksplorasi dan memaksimalkan semua fitur yang tersedia untuk mencapai hasil belajar yang sangat optimal. Nah,
kami juga ingin menjelaskan Bapak Ibu nggih bahwa fasilitator yang akan memandu pengimbasan ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah lebih dulu belajar dan berlatih menggunakan LMS PMM. Jadi di sini mereka memiliki pengalaman praktis yang nanti dapat dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi tujuan utama dari praktek baik hari ini memang hanya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah Bapak Ibu fasilitator pemandu peroleh dalam penggunaan LMS Kanvas di PMM. Jadi saya mohon sekali Bapak Ibu tidak memiliki ekspektasi yang terlalu berlebih terhadap fasilitator pemandu nggih, karena sama-sama belajar. Jadi mereka berada di sini untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari dan untuk membantu Bapak Ibu bersama-sama memahami dalam menggunakan LMS PMM dengan lebih baik. Jadi harapan kami malah justru dengan kegiatan pengimbasan ini, mari bersama-sama merancang sebagai wadah untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan belajar bersama dalam memanfaatkan LMS di PMM. Nah, untuk yang terakhir, ada hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini sekalian tentang time spend. Ini kan time spend kan menyangkut hajat hidup orang banyak nggih. Jadi ada perbedaan nggih Bapak Ibu, tolong pahami di sini ada perbedaan tentang time spend yang ada di LMS PMM nggih. Jadi begini Bapak Ibu, perhitungan LMS di SIM PKB itu kan per modul nggih. Per modul. Tetapi perhitungan perhitungan time spend di LMS Kanvas di PMM itu adalah per paket. Nggih, perlu dipahami per paket. Jadi kalau di dalam satu paket tadi, paket 1 itu ada 4 modul, berarti hitungannya per paket. Nah, di per paket ini ada batas waktunya. Jadi nanti tolong maksimalkan batas waktunya. Pokoknya jangan sampai di luar batas. Karena kalau Bapak Ibu nanti mengerjakan paket 1, namanya paket 1 nggih. Paket 1 itu batas waktunya mungkin sampai 10 sampai 30 sampai 25 Juni umpamanya. Sampai 25 Juni. Nah, ketika Bapak Ibu mengerjakan paket 1 di tanggal 26 Juni, itu sudah tidak terhitung time spend-nya. Jadi mohon sekali dimaksimalkan time spend-nya sesuai dengan batas waktunya. Itu saja Bapak Ibu. Ini hanya perbedaan dari SIM PKB dan yang ada di LMS PMM. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kemudian sebelumnya nanti kami juga sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan penuh dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Kami yakin bahwa kegiatan pengimbasan ini akan memberikan dampak yang insya Allah sangat positif dan signifikan. Jadi nanti para fasilitator akan lebih siap dan percaya diri dalam menerapkan LMS PMM. Kemudian mari dengan semangat kolaborasi ini, mari kita manfaatkan kegiatan pengimbasan ini sebaik-baiknya untuk saling belajar dan memperkaya pemahaman kita dalam menggunakan LMS PMM. Jadi selamat mengikuti sesi selanjutnya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini. Baik, mungkin Bapak Ibu nanti untuk pertanyaan terkait dengan LMS bisa nanti langsung ke fasilitator pemandu ya Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu saya mohon izin karena saya harus berganti ke Jimit yang lain. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa berjalan dengan lancar nggih. Mohon izin nggih Bapak Ibu. Matur suwun, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mbak Rosi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fariza atas apa yang tadi disampaikan. Tercerahkan gitu ya Pak Fariza. Dan kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kita lanjut melalui fasilitator pemandu yang akan dipandu oleh Ibu
Ibu yaitu Satu Dewi, dan silakan Ibu. Apa perlu break dulu untuk sholat atau bagaimana ini Ibu? Kayaknya break sholat dulu Bu Oci, biar tidak tergesa-gesa nanti. Oke, baik. Bapak Ibu fasilitator sambil menunggu juga untuk registrasi dan kehadiran, Bapak Ibu boleh untuk diperkenankan untuk melakukan sholat asar, dan kita akan tunggu sampai pukul 3.45 gitu ya Bu Yati ya, 3.45 atau 3.45. baik, terima kasih dan silakan bergabung kembali, dan nanti atau tetap bersama di room ini juga dipersilakan. Terima kasih Mas Feriza. Sama-sama Ibu, sama-sama semuanya. Mohon Oke. izin Mbak Iya Ros, Mas. Bu Yati, Bapak Ibu semuanya. Ya Mas Feriza. Sholat dulu kita ya. Ya,